Siantar dan juga ada kakak kita. Begitu juga dengan kakak sendiri yang datang dari Sekolah Tinggi Wibawa HKBP Lagu Boti. Pasti pada penasaran kan, siapa sih kakak ini namanya? Siapa sih nama abang ini? Oke, kita langsung saja kenalan dengan kakak-kakak dan abang-abang yang cantik dan tampan di sini. Yang pertama ada Kak Krisna Silaban. Hai. Selanjutnya ada Bang Frans Simanungkali. Hai adik-adik. Selanjutnya ada Bang Doni Yosafat Siregar. Hai adik-adik. Selanjutnya ada Abang Prato Siregar. Halo. Dan juga ada Bang Johannes Simanullah. Horas. Kakak sendiri Kak Puspa Kambunan. Dan juga ada abang kita satu lagi yang berada di belakang kameramen, yaitu Bang Niko Sihombi. Selamat beribadah adik-adik semuanya. Semoga kita mempersiapkan hati kita dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1. Adik-adik yang di rumah juga ikut ya. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kami kenal dan kami sembah dalam Kristus Yesus, di mana atas penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan kami boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing akibat situasi COVID-19 ini Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Adik-adik yang di rumah juga ikut bernyanyi ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Hari ini, hari yang berbahagia, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kami beserta adik-adik sekolah minggu dimanapun kami berada, boleh memahami firman Tuhan serta menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22. Namun kakak akan membacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, pada firman hari ini kepada adik-adik sekolah minggu, Rasul Paulus mengingatkan supaya semua kita menghindari keinginan-keinginan daging. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan buah-buah roh. Nah, topik minggu untuk firman Tuhan pada sekolah minggu hari ini adalah berbicara tentang berbuah di dalam Tuhan. Nah, apakah adik-adik pernah melihat buah? Tentu adik-adik pernah melihat buah, kan? Nah, ada buah yang sering dilihat oleh sekolah minggu, mungkin buah mangga, buah durian, buah apel, buah kelengkeng, atau banyak lagi. Nah, berbuah di dalam Tuhan. Apakah kita adik-adik sekolah minggu berbuah seperti pohon? Sehingga kalau kawan-kawan kita menanya, apakah kau sudah berbuah di dalam Tuhan? Lalu kita menunjukkan kepada mereka, aku punya mangga, aku punya durian. Apakah seperti itu maksudnya? Nah, tidak begitu yang dimaksud. Firman Tuhan hari ini mengajar kita supaya melakukan buah-buah roh. Seperti apakah itu buah-buah roh? Nah, adik-adik, pernahkah kalian mendengarkan lagu Buah Roh? Kasih, sukacita. Nah, kali ini kita akan mendengarkan lagu Buah-buah Roh yang akan dibawakan oleh teman-teman kita di sini, abang kakak yang dari STT sama STB. Kita mendengarkan. Lagu yang dinyanyikan oleh abang kakak kita. Nah, boleh nanti kita pelajari di rumah kita masing-masing ya. Nah, ada 9 buah roh. Dari lagu yang dinyanyikan tadi kita mengetahui ada 9 buah roh. Nah, coba kita kembali. Boleh nggak kita bayangkan buah yang sudah kita sebutkan tadi, buah mangga, buah durian, atau buah yang lain-lain. Nah, yang kita makan itu adalah buah yang manis. Nah, buah yang manis tentu berasal dari pohon yang baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, demikian juga dengan kita dan adik-adik sekolah minggu, ketika kita berbuahkan kebaikan, berbuahkan sukacita, kemurahan, kebaikan, maka kita sudah bisa disebut sebagai orang yang sudah berbuah roh, orang yang sudah melakukan buah-buah roh seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, adik-adik, ketika kita melakukan buah-buah roh tadi, pasti kita akan disenangi oleh Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan yang menyenangi kita, tentu orang-orang di sekitar kita juga, abang kita, kakak kita, adik-adik, teman-teman, pasti akan senang melihat kita. Seperti buah pohon tadi, buah yang disukai adalah buah yang manis. Nah, demikian juga dengan kita, ketika kita melakukan buah-buah roh, kita akan menyenangkan hati Tuhan dan juga akan menyenangkan hati teman-teman kita atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, Kak, seperti apakah itu buah roh? Roh, seperti apa itu buahnya? Nah, kita akan mendengarkan penjelasan dari kawan-kawan kita guru sekolah minggu, abang kakak di sini akan menjelaskan seperti apa itu buah roh. Seperti yang sudah dinyanyikan tadi, ada kasih sampai ke penguasaan diri. Nah, seperti apakah itu supaya kita dapat melakukannya dengan baik? Kita akan mendengarkan dari abang dan kakak kita. Nah, yang pertama adalah kasih. Seperti apa contoh kasih itu? Seperti kita menyayangi adik kita, abang kita, ibu kita, bapak kita, serta saudara-saudara kita. Dengan membantu mereka, itu juga sudah sebagian dari kasih. Oke, yang kedua adalah
Sukacita. Anak-anak sekolah minggu harus selalu bersukacita. Bukan berarti kita tertawa setiap hari, hahaha begitu. Tetapi ketika kita anak sekolah minggu tidak bersungut-sungut, ketika disuruh orang tua atau disuruh guru, itu adalah salah satu bentuk sukacita. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ketika aku dan temanku tidak mau merantau. Selanjutnya yang keempat adalah kesabaran. Teman-teman mungkin ingin tahu bagaimana contoh kesabaran. Contohnya ketika kita dipukul, kita tidak membalas, tapi kita memaafkan teman yang memukul kita. selanjutnya yang kelima adalah Kemurahan. Contohnya itu kita dengan kemurahan hati kita memberi dan membantu sesama kita. selanjutnya yang keenam adalah kebaikan. Kemarin aku di gereja diganggu sama temanku, tetapi aku tidak mau mengganggu mereka kembali. Yang ketujuh adalah Kesetiaan. Seperti apakah contoh kesetiaan itu? Setia mengikut Yesus, setia mendengarkan firman Tuhan, dan setia melaksanakan kehendak Tuhan. oke. Nah, yang kedelapan adalah Kelemah lembutan. Bagaimana contoh kelemah lembutan itu? Kita tidak kasar kepada teman dan kita selalu menyayangi teman kita. Nah, yang terakhir adalah yang kesembilan. Apa itu? Penguasaan diri. Anak-anak sekolah minggu harus dapat selalu mengatur waktunya. Kapan harus bermain, kapan harus mengerjakan tugas, dan kapan harus membantu orang tua. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan penjelasan dari abang kakak kita tentang contoh buah-buah roh. Nah, hal-hal itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan, dan bukan menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, jangan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya melakukan buah-buah roh dan menjauhi keinginan-keinginan daging. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan yang menguatkan kami anak-anak sekolah minggu supaya dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan lakukan pujian kasih pasti lemah lembut. Pasti
di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini